Muhtaramin rahimani wa rahimakumullah. Lek kalam si mangkin iki kita akan coba lanjutkan pengajian dalam kitab Kifayatul Atqiya. Dan ketahuilah sesungguhnya obat hati itu 5. Obat hati. Berarti hati ini berpotensi sakit. Ya. Nah, bagi yang memiliki hati-hati yang sakit, maka inilah obatnya. Ya. Jadi hati ini hadratal muhtaramin rahimakumullah penentu lekan selapu pegawaian anggota tubuh kita ini. Itulah hati. Ya. Sehingga Rasul sallallahu alaihi wasallam sabdakan, inna fil jasadi mudghah. Ya. Sesungguhnya di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Idza saluhat salahal jasadu kulluh. Kalau segumpal daging ini bagus, maka semua anggota tubuh ini ikut bagus. Wa idza fasadat, akan tetapi jikalau segumpal daging ini sakit, segumpal daging ini rusak, fasadal jasadu kulluh, maka semua anggota tubuh ini juga ikut sakit. Ala wahyal qalb, itulah dia yang disebut dengan hati. Jadi hati ini raja, ya, pemegang kekuasaan, pemegang pemerintahan dari semua menteri-menteri anggota tubuh ini. Jadi lamun sopok negara presiden sakit-sakitan, ya, lamun presiden blok, imilu ya blok si lain, ya, kacau negara itu. Tapi kalau pemimpinnya pinter, hebat, maka ikut negara itu akan hebat. Nah, begitu juga dengan negara tubuh kita ini. Inilah suatu kesatuan. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Pemerintahnya yaitu hati. Rasul katakan, lamun ate ini sakit, berarti si merintahnya sakit. Milui sakit selopun. Tapi kalau pemerintahnya ini hebat, sehat, kuat, maka ikut yang lain ini juga hebat dan kuat. Maka barang siapa yang hatinya sakit, maka anggota tubuhnya milu ya sakit, penggitan sakitnya. Contohnya dengan si sakit atena, ya, todoknya bucung-bucung diri, kumbena ate sakit, gitane dengan ngodu cincin boru ya bucung, sakit ate dengan gitane dagangan tetanggana laris manis, bucung, sakit ate. Ya. Ini ate kan? Jadi penggitan. Terus ruwena dengan si penyakitan ate nende nuah senyum, jarang. Sakit otak diri. Ya. Aran ate wasan sakit. Elak geruntung diri. Sindian-nian rasa, ya. Bagus pegawaian dengan gitana tetangganya taik ngaji, iya sakit hati. Coba ada tetangganya sedang baru hijrah, baru mengenal, ya, baru mengenal hidayah Allah Subhanahu wa taala, baru termotivasi tetangganya untuk mengenal ayat-ayat Allah, agama Allah. Untung nemenin dengar ayat-ayat Allah, tetangganya iya sakit hati. Tuntun. Kremon ya lana kan, pina-pinaangnya dengan raos. Ini bukti ate sakit. Dek naratilah, lamun siaran ate ini sakit. Nah, ini dia. Otaknya nyut-nyut, padahal dek nuah belanggaran kencarang itu. Otaknya ini nyut-nyut otaknya. Kumbena ate penyebab ini. Ya. Apalagi dengan sejelap stroke nih, makin ini penyakit berat penyakit dengan semudah-mudah stroke, ya kan?
semudah-mudah pecah pembuluh darah. Itu hati sumbernya itu. Maka perbaiki hati, insya Allah yang lain juga ikut baik. Sehatkan hati, yang lain juga akan ikut sehat. Kalau nggak percaya, tanya ahli-ahli medis itu. Apa sumber penyebab terbesar penyakit badan ini? Sumber terbesarnya datang dari hati. Pemicunya itu hati. Ya. Nah, kalam si mangkin niki hadratan muhtaramin rahimakumullah, pengarang kitab ingin memberitahukan kepada kita, ingin mengajarkan kepada kita tentang obat hati. Ya. Maka yang punya hati-hati yang sakit, dengar ini. Wa dawa'u qalbin khamsatun. Dan adapun obat hati ini 5 luwekna. Kah, lamun dokter doang, tahun pelung kuda datang tipe dokter sadina obat penuh kan? Ini vitamin, obat sakit otak, obat pilek, obat batuk, obat kesi, obat nyerok, ya. Sejeluang obat dia inam deh ya kan? Inam tak pendek. Kumbena menente se. Nah, sekarang yang mau sembuh penyakit hatinya, ini 5 kita dikasih resep sama pengarang kitab ini. Ya. Apa gasang ini? Ya. 5 kita dikasih resep. Nah, sekarang mungkin itu menente sehat apa pendek. Lamun temenena sehat atenta amalan ini. Inem ya, makan ini obat. Ya. Lagu lamun dia temene janana besakit wah sampai jemak sulit nah. Mbes lima niki pertama fatilawatun bitadabburil ma'na. Ya. Fatilawatun, maka bacalah. Nabi terbaca Al-Quran. Ternyata obat yang pertama itu adalah membaca Al-Quran. Ya. Obat itu Allah taruh dalam Al-Quran. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa. Dan tiadalah kami menurunkan Al-Quran itu sebagai obat. Obat Al-Quran ini. Maka jangan mimpi untuk sembuh hatinya kalau alergi dengan Al-Quran. Deh. Jadi cinta, tanamkan kecintaan kepada Al-Quran. Bagaimana supaya Al-Quran itu menjadi obat bagi hati kita? Bitadabburil makna. Ternyata catatannya itu, syaratnya itu, membaca Al-Quran itu baru akan menjadi obat bagi hati-hati yang sakit ketika dibarengi dengan tadabburil makna, mentadabbur makna dari setiap ayat yang kita baca. Jadi Nabi makna tadabbur itu bukan hanya sekedar menghadirkan hati. Ya, bukan hanya sekedar menghadirkan hati, tetapi tadabbur itu lebih kepada apa? Menghadirkan hati, menghadirkan pandangan, menghadirkan pikiran, fokus terhadap apa yang kita baca. Itu namanya tadabbur. Selopuk terlibat, ATNT terlibat, penenteng terlibat, pendengaran terlibat, otak terlibat dalam bacaan ayat-ayat yang kita baca itu. Itu makna daripada tadabbur. Ya. Maka para ulama-ulama terdahulu, beliau itu sering mengulang-ulangi ayat. Rasulullah juga seperti itu. Pernah dalam sholat mengulangi ayat itu sampai 3 kali. Ya. Kenapa hadratan muhtaramin rahimakumullah, yang bisa menjadikan hati, yang bisa menjadi obat hati itulah membaca Al-Quran dengan mentadabburinya? Karena lamun terbaca-baca ya doang, inun dekna mengena. Seperti perkataan Sayyidina Ali, ya, ibadah tanpa memahami dari apa yang dilakukan itu, ya, dikatakan apa? Sia-sia. Begitu juga dengan membaca Al-Quran, ketika tanpa ditadabburi,
Tidak ada maknanya. Perkataan Sayyidina Ali. Ya. Nah, sehingga hadratal muhtaramin rahimakumullah, ada seorang ulama mengatakan, aku memiliki program untuk menghatamkan Al-Quran. Ya. Jadi arak sopo ulama ini wajibang dina paling lambat. Nah tutup ngaji ini seminggu. Bilang jelo Jumat. Nah tutup 30 juz Al-Quran, membaca Al-Quran. Bilang jelo Jumat tamat, bilang jelo Jumat tamat, bilang jelo Jumat tamat. Lo guna arak sikit programku sindik kumat ini selesai. Bahasanya ulama ini. Apa itu? Mentadabburi Al-Quran. Kalau membaca Al-Quran bisa. Saya setiap hari Jumat khatam. Logo mentadabburi Al-Quran ini sampai saya habiskan umur saya 30 tahun. Belum pun juga bisa selesai. Nah, ya. Ini makna daripada tadabbur. Ya. Jadi umbe ongkun temangkin hadratal muhtaramin rahimakumullah, agar kita termotivasi untuk mau mentadabburi Al-Quran. Ya. Maka kalau kita mau membaca Al-Quran itu dengan mentadabburinya, harus juga sesuai dengan adab-adabnya. Pertama yang harus kita hadirkan dalam diri kita itu, hadratal muhtaramin rahimakumullah, lamun si genta baca Al-Quran ini beda yang ia mara'ong kunta si membaca apa lain. Al-Quran tidak bisa disamakan dengan koran. Al-Quran tidak bisa disamakan dengan buku. Al-Quran tidak bisa disamakan dengan majalah. Karena Al-Quran ini adalah kalamullah. Ya, kalamullah. Istimewa Al-Quran ini. Nggak bisa disamakan dengan karya-karya yang lain. Ya. Karena Al-Quran ini yang punya perkataan siapa? Zat yang menciptakan kita. Si mina ita hidup, si nyade ita yak, si nyade ita penentang, si nyade ita selapuna. Dialah yang punya kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu. Ya. Jadi hadirkan perasaan di dalam diri ita ini sedang membaca kalimat-kalimat zat yang menciptakan kita. Kalau umpamanya tiang contohkan pelungguh, ya, tiba-tiba gubernur manggil pelungguh nih, gubernur, ya, kan nyerapak kita datang, ya. Nah, ongkun si nyerapak datang ino, atau umpamanya dia nak nyuri kita datang si gubernur, ya, pelungguh dikirimkan surat undangan oleh gubernur, ya. Lek desa Mambandaya ini mesak-mesak pelungguh dah mau surat ini. Kira-kira ngumbe idapna. Santar camuh ta kan? Santar daman dah. Ya. Dia tersabaran bukanya terus. Ya, dia tersabaran bukanya. Ih, ulah itu meripih dulu. Ya, ulah itu rapi-rapi dulu bukanya. Kok terbaca ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan kedatangan surat ini, kami menghabarkan kepada Anda bahwa Anda lah termasuk orang-orang yang akan, misalkan seperti itu, ya, diberikan gratis paket umroh, misalkan seperti itu. Bahkan daman hitam baca, ya kan? Nah ini lebihan lekan hanya sekedar surat yang datang dari gubernur, dikirimkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sedang berbicara, ketika kita sedang baca Al-Quran itu, maka kita perlukan adab di sana. Tapi adabnya dia tekan membaca Al-Quran ini dalam keadaan kotor. La yamassuhu illal mutahharun. Ya. Begitu Allah Subhanahu wa taala melarang orang menyentuh Al-Quran itu kalau tubuhnya tidak suci, ya, maka begitu juga Al-Quran itu tidak akan bisa mampu menjadi obat bagi hati-hati yang sakit. Ya, maka harus disucikan dulu hati kita. Awak tesucian, aten tesucian. Begitu. Jadi membaca Al-Quran itu karena Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua,
ya, ante terpancing, termotivasi semangat untuk mentadabburi Al-Qur'an, hadirkan keyakinan bahwa Al-Qur'an si kita baca ini adalah kalamullah. Kalamullah. Maka barang siapa yang membaca Al-Qur'an pada kenanan seolah-olah dia sedang berbicara dengan Allah. Sedang berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini dia, agar kita mau termotivasi untuk mau mentadabburi Al-Qur'an. Ya. Lanjut hadratul muhtaramin rahimakumullah, nanti akan dijelaskan di bawah panjang lebar terkait dengan masing-masing obat hati ini. Ya. Kita lanjut saja. Fatilawatun bitadabburil ma'na. Tadi yang pertama obat hati itu membaca Al-Qur'an dengan mentadabburi maknanya. Yang kedua Nabi walil batnil khala. Kosongkan perut. Ya. Nabi makna kosongkan perut. Iya, ada yang mengartikan dia puasa, ada yang mengartikan dendek na perut lalu isine. No. Dendek na perut lalu isine. Lamun temangan kadang-kadang si seriuk teh kene nggih, ampun si seriuk teh nih, ya. Kadang-kadang lamun teu begawe, eueuh, nyenduk, bujuk, mergunung. Jangan macem selepuna. Arak sesiongna, arak urapana, arak satena, arak telukna, arak gerupukna, arak buah-buahanna. Maka mangan padaan bese. Ya. Tiana bekan dedek terus. Boleh dengan betian siwa ulang. Ya. Nah, kalau mau itu hati sehat, kosongkan perut. Dendek na perut lalu isine. Ya, para Rasul mengajarkan kalau makan itu berusaha berhenti sebelum kenyang. Kalau bisa, ya. Kenapa? Karena memang tubuh kita ini kan diisi oleh 3 ini. Makanan, air sama udara. Nekeu lamun selopuna berisi makanan, dena arak lekan angin atau udara, sakit kita. Begitu. Ya. Dewe kan sekat, apalagi demi jangan tendeh. Beberapa manuk. Ya. Sekat. Nah, ini tapi harus dilakukan bagi orang-orang yang mau hatinya sehat. Yang ketiga Nabi hadratul muhtaramin rahimakumullah wa qiyamul lailin. Girang uras kekelem. Bangun malam. Sama-sama belajar. Namun masih berat idapna. Bangun malam artinya apa? Hidupkan malam-malam. Ya. Nanti akan dijelaskan Nabi makna dari setiap obat hati ini. Wa tadarru'u bis sahar. Ini yang keberapa? Yang keempat. Wa tadarru'u bis sahari. Ya. Itu pada tengah malam bangun itu tadarru'. Merendahkan diri kepada Allah. Ya. Jadi selesai sholat, umpamanya mau sholat qiyamul lail atau sholat hajat, sholat taubat, sholat apalah gitu, sempatkan waktu untuk tadarru' kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam itu. Ya. Menghinakan diri di hadapan Allah. Karena memang kita betul-betul hina. Kalau seandainya dosa kita ini dinampakkan, keburukan kita dibeberkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai tegan semel sugun lawang balente. Lamun pergi tangin dengan si lain ongkun kecengian te. Karena bisa jadi keburukan yang kita kerjakan itu lebih banyak dalam rumah kita dibandingkan di luar rumah. Lalu apa masih semel salang kita ini? Apa tamanya semal tanpa orang yang pun karena Allah masih menutup
keburukan kita, masih menutup aib kita. Ya. Maka ini yang perlu kita syukuri. Bangun tengah malam, hinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala agar Allah menutup aib kita, mengangkat derajat kita. Yang terakhir, wa mujalasatus salihin al-fuddala. Girang-girang tokol kence dengan soleh si utama. Ya. Jadi dendek jauh-jauh kence guru. Jangan alergi sama orang saleh. Jangan alergi sama orang alim. Kadang-kadang arak dengan dekna alergi lalu karena gengsi dekna mele rapat kence dengan saleh. Padahal keuntungan dia berada dengan orang soleh, lamun salah arak nasihatinnya, lamun tabengkok arak melurusang itu, lamun tegan misalkan jatuh ke suatu jurang arak nganton itu. Inilah fungsinya kita harus dekat dengan orang soleh. Yang kalau muntah beri dengan soleh ini, sejuk hati kita. Kenapa? Nasihat-nasihatnya si sadena itu, ya, itu memberikan ketenangan kepada kita. Yang penebala itu girang beberang masalah telek sembarangan manusia. Lamun tebedue masalah hidup datangin dengan soleh. Karena dengan soleh ini ya rapat pada sida Allah. Dia akan memberitahukan kita jalan keluar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Dan ketika masalah kita itu kita ceritakan, dia akan mampu menyimpan rahasia kita. Karena itu merupakan perintah dari Allah. Beda lah pelunggu dah bercerita lek batur si lain. Sekek cerita anda jadi 10. Ngene yang kadengan terus jadi fitnah ngene. Akhirnya apa? Silak saya itu bercerita, nyesel aku cerita angkomu. Langsung seperti itu. Kumbene karena yang ngeno cerita. Lamun cerita ini girana berombo. Lalu coba titip kepeng, girang ya kurang. No, iya beda dengan nitip cerita kaca nitip kepeng. Lamun cerita girana berombo, lamun kepeng girana kurang. Ya. Bagaimana penjelasannya? Coba nanti kita lanjutkan setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita selesaikan sedikit nih, ya, si panjang. Penjelasannya insyaallah pada pertemuan yang akan datang, ya. Dawa'u qalbika khamsun 'inda qaswatihi. Obat hatimu itu ada 5 ketika dia keras. Lamun ate ndek keras, lamun besemambana keras ate. Lamun ndek keras ate, ketahuilah obatnya 5. Fadum 'alaiha tafuz bil khair waz zafari. Maka perhatian ino obat si 5, niscaya engkau akan menang dengan kebaikan dan akan menjadi berhasil. Apa itu? Khala'u batnin, kosongkan perut. Wa Qur'anun tadabburuhu, dan Al-Quran dibaca dan ditadabburi. Kada tadarru'u bakin sa'atas sahari. Begitu juga, ya, tadarru' merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menangis sejenak pada waktu sahar. Sahar itu ya sepertiga malam menjelang subuh. Selesai penunggu salat apa gitu, tasbih, wirid, hajat dan sebagainya. Duduk, ya, duduk sesaat, itu namanya waktu sahar. Itu waktu pengguna makan sahur itu tuh, itu waktu sahar, ya. Duduk di sana itu, terus gita diri letono, bayangkan apa yang kita kerjakan, hadirkan segala macam bentuk pekerjaan yang telah kita lakukan
dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bayangkan sekian puluh usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, penuhan kerunteng gawe dosa atau gawe pahala. Hadirkan itu, ya. Maka tadarru' setelah mampu menghadirkan segala macam bentuk dosa salah tekah nunduk halik tono terus. Kita betul-betul hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Istighfar, minta taubat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakin, nangis lihat tono. Nah, disuruh kita nangis. Ya, nangis. Dan memang kalau orang yang sudah terbiasa itu begitu. Rasulullah sering begitu ditemukan sama istri beliau. Ya. Sampai Sayyidina Umar itu jenggotnya sampai basah dengan air mata beliau, ya. Rasulullah sering menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba, itu kan manusia-manusia pilihan, sudah mendapatkan jaminan surga. Masih nangis ingat dosa salahnya. Masih nangis akan kekhawatiran nasibnya nanti pada hari kiamat. Padahal sudah mendapatkan jaminan surga. Nah itu si tebang itu jaminan surga, ya. Neida mu sertifikat lawang surga. Narak ngono kenya itu kan. Bega gagah terus hidup ngono. Ya. Nah, orang yang sudah mendapatkan jaminan surga saja masih sering menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala di tengah malam itu. Ketika manusia tertidur nggak ada yang melihat, dia nangis di sana. Betul-betul merasa diri hina di hadapan Allah. Itu manusia pilihan. Maka kita harus lebih termotivasi untuk lebih melakukan hal yang seperti itu dibandingkan dengan manusia-manusia pilihan itu. Ya. Maka ketika ada orang yang masih tersenyum, tertawa ketika menghina orang lain, ketika menzolimi orang lain, ketika melakukan dosa, nah, dia tertawa model manusia sehingga ngongkon ini. Ya. Ini mungkin manusia yang tidak menganggap dirinya akan mati. Ya. Karena dia akan datang jeluk ya kiamat. Padahal ayat yang terakhir turun ya kepada Rasulullah itu apa? Wattaqu yawman turja'una fihi ilallah. Dan takutlah engkau kepada suatu hari di mana kalian akan dikembalikan kepada Allah. Artinya Nabi pada takut lek jelo si gen datang yang disebut dengan hari kematian. Itu firman, itu wahyu yang terakhir turun itu kepada Rasulullah, ya. Berbicara tentang kematian. Hendaklah kalian takut terhadap hari yang dimana kalian nanti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang kan tabi tulak ruang selaputa. Ini si gagah-gagah ini. Ingas ini. Arah negar mati ini. Apalagi si keriput-keriput, ya. Si gantang-gantangnya doang dia pada tahu sang jamaah ke, sang sulekna ke. Ya. Apalagi itu si tua kan ngono. Ya. Nah, maka takutlah terhadap hari itu. Ya, lamun takut le jelo kematian ino, wah pada mina aten jadi sakit makin. Jangan cepat terhasut oleh orang lain. Ketika orang tidak senang dengan perbuatan orang lain, lalu mengajak kita untuk tidak senang, ya, mikir-mikir julu ongkun. Lamun tejak itu enggak dakang sopok dengan mikir-mikir ongkun julu. Sang jemaah ke mati. Bangun bebe, aku nasibku pas ku mati, jangan ku nggak dakang dengan, ya Allah, deh, jangan ku dia kuda menang dengan apa nih cabut nyawangku si Allah, jangan ku ngerantai dengan apa nih cabut nyawangku si Allah, ini pada pikiran. Dia lah muntuh tetap hadirkan ongkun pengawasan malaikat Israel ini, ya, dia terani gan macam-macam lek kehidupan ini. Rubin doang sin nyetel kaset bila Israel datang memanggil seram, ya. Deh. Iya. Setelah engkau dimandikan, kan kain putih, kan horor lagi itu kan. Nah, lamun tetap itu renungan itu
ke tendengar lagu doang kan ini merinding di lagu yang berkaitan berbicara tentang kematian. Nah, apalagi Al-Qur'an. Nah, seperti itu juga kita. Ya. Ini hadratul muhtaramin rahimakumullah. Kadza qiyamuka junhal laili awsatahu. Begitu juga bangunmu di tengah malam, ya. Wa antujalis ahlal khair wal khabari. Ya. Bangun kau di tengah malam itu untuk mengagungkan Allah, untuk menghinakan diri kita, dan hendaklah kalian duduk bersama orang ahlal khair dengan si bagus kena ini, ya, niscaya engkau akan menjadi bagus. Nah, ada yang nambah hadratal muhtaramin rahimakumullah sebagai penutup pengajian teh, wa zada ba'dhum sadisan. Jadi ada yang mengatakan obat hati itu bukan 5 tetapi 6. Apa tambahnya 1? Wa huwa aklul halal, makanan yang halal. Qala wa huwa ra'suha, ini kepalanya. Artinya ini sumbernya, ini utamanya, makanan yang halal. Kata yang menambahkan itu, ya. Wa qad qila, maka sebagian mereka berkata, idza sumtu, maka jikalau aku berpuasa, fangzur ala tu'ami man tubtir, ya. Maka lihatlah kepada makanan yang kita gunakan untuk berbuka itu. Lamun terpuasa ino perhatian makanan si kodun te berbuka ino. Dendek puasan teduang logo makanan si kodun te berbuka dene kena. Fa innar rajula la ya'kulul akalata fatasha'ala qalbuhu kasami fala yantafi'u abadan, ya. Jadi dengan si nemang makanan si nena jelas di dalam tiana meskipun menggawe kebagusan, ya, maka makanan yang masuk itu akan menyala, lalu akan membakar hatinya, ya, membakar hatinya seperti racun yang merusak organ, maka tidak akan bermanfaat puasa yang kita kerjakan itu, nggak akan memberikan faidah. Puasa si gawe te ino sekuat-kuat puasa logo si kodun ta bukan dena kena, maka tidak ada manfaatnya, tidak ada faedahnya, dan ada kelebihan puasa te ino. Maka yang keenam kata pengarang kitab ini, ya, ada yang menambahkan yaitu pada kita makanan. Hati-hati memang sesuatu meskipun hanya sebiji kurma gintet tambang di dalam todok te, dalam tian te, hati-hati karena itu memiliki pengaruh yang sangat besar, ya, terhadap keselamatan kita, ya, keselamatan kesehatan atente. Nah, terjaga ini hadratul muhtaramin rahimakumullah 6 obat ate si badan itu si pengarang kitab niki yang insyaallah pada pertemuan yang akan datang akan diperjelas panjang lebar, ya, terkait dengan 5, ada yang mengatakan 6 tadi obat hati itu. Semoga bermanfaat dan bisa untuk kita amalkan. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam.